Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubianto dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi cara membuat alur tujuan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Dalam kesempatan ini saya sampaikan cara sederhana untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Ya. Nih. Untuk membuat alur tujuan pembelajaran, kita harus pahami dulu atau kita harus mengetahui capaian pembelajaran. Ya. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai atau harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran yang dimaksud adalah capaian pembelajaran seperti yang digariskan dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 33 garis miring H garis miring KR garis miring 2022. Ya. Dalam capaian pembelajaran ini kita harus pahami atau paling tidak kita membaca 5 hal ini. Rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, elemen mata pelajaran, dan capaian pembelajaran setiap fase. Ya. Nah, rasional mata pelajaran adalah merupakan alasan dari adanya mata pelajaran kita, mata pelajaran pendidikan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ya. Bagian akhir kita dapatkan bahwa mata pelajaran pendidikan Pancasila mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya menanamkan dan mewariskan karakter yang sesuai dengan Pancasila kepada setiap warga negara dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun untuk mencapai Indonesia emas. Kemudian tujuan mata pelajaran, ini tujuan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian karakteristik mata pelajaran yang membedakan mata pelajaran kita dengan mata pelajaran yang lain. Ya. Kemudian elemen mata pelajaran. Kita elemennya ada 4 ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi relatif sama dengan kurikulum 2013. Kemudian capaian pembelajaran setiap fase. Nah, capaian pembelajaran setiap fase ini ada 6 fase. Fase A, B, C, D, E, F. Nah, kita SMP adalah fase D. Ya. Nah, inilah fase D. Ya. Pada fase ini, peserta didik mampu seperti ini, redaksinya, ini ada panjang. Ya. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran ini dikelompokkan ke dalam elemen-elemen pembelajaran, yaitu elemen Pancasila, ini dikelompokkan, elemen Undang-Undang Dasar, elemen Bhinneka Tunggal Ika, dan elemen NKRI. Nah, itulah capaian pembelajaran. Nah, bagaimana kita membuat alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ya. Nah, untuk membuat alur tujuan pembelajaran, kita harus menganalisis capaian pembelajaran yang tadi itu. Ya. Nah, kemudian kita menyusun tujuan pembelajaran kelas 7, 8, dan 9. Kemudian kita menyusun alur tujuan pembelajaran kelas 7, 8, dan 9. Ya. Nah, kriteria tujuan pembelajaran. Nah, kriteria tujuan pembelajaran itu, nah tujuan pembelajaran yang di sini yang dimaksudkan adalah bukan tujuan pembelajaran tatap muka.
Jadi tujuan pembelajaran yang sifatnya umum, yang kalau dulu K13 itu kompetensi dasar. Jadi bukan tujuan pembelajaran setiap tatap muka. Nah, tujuan pembelajaran ini harus mencakup dua komponen, yaitu kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dapat didemonstrasikan atau dapat ditunjukkan oleh peserta didik yang menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksud. Kemudian konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Nah, ini catatan. Untuk idealnya, suatu tujuan pembelajaran itu dapat ditambah dengan variasi. Jadi tidak hanya memuat kompetensi dan konten saja. Ya. Nah, bagaimana kita membuat tujuan pembelajaran? Nah, langkah pertama adalah kita menganalisis capaian tujuan pembelajaran. Nah, ini kita analisis. Ini elemen Pancasila. Capaian pembelajarannya seperti ini. Peserta didik mampu menganalisis kronologis lahirnya Pancasila, mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Peserta didik dapat memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Peserta didik mampu mengidentifikasi mengidentifikasi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengidentifikasi kontribusi Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menyelesaikan persoalan lokal dan global dengan menggunakan sudut pandang Pancasila. Nah, jika kita lihat dalam capaian pembelajaran tadi, ada kalimat-kalimat yang diawali dari kata peserta didik. Ya, saya tandai dengan warna merah ini yang tanda ada peserta didik. Ya. Kemudian kita juga menganalisis elemen undang-undang dasar. Ini sama. Dan ternyata juga kalimat-kalimat ada yang diawali dari kata peserta didik. Nah, ini saya tandai. Kemudian elemen Bhinneka Tunggal Ika. Naskahnya seperti ini. Dan juga kalimatnya itu diawali dengan kata peserta didik. Nah, ini ada 3. Demikian juga elemen NKRI. Juga ada kalimat-kalimat atau kalimat-kalimatnya itu diawali dari kata peserta didik. Baik dia kalimat pokok, kalimat utama, maupun ada kalimat penyerta. Nah, dari yang seperti ini, kita membuat tujuan pembelajaran. Ingat bahwa tujuan pembelajaran yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran yang seperti KD, bukan tujuan pembelajaran tatap muka. Nah, ini kita yang pertama, elemen Pancasila. Ini capaian pembelajarannya. Kemudian kita buat kolom satu lagi, kita buat tujuan pembelajaran. Ini kita copy paste saja. Ini kita copy paste, kita masukkan di sini. Kemudian kita enter yang kata peserta didik itu. Jadilah seperti ini. Ada 4 kalimat. Dan inilah bisa kita langsung jadikan tujuan pembelajaran. Kan ada kompetensinya, kemudian ada kontennya. Memenuhi syarat nih, mampu menganalisis. Ini kompetensinya. Kronologis lahirnya Pancasila. Ini kontennya. Mengkaji. Ini kompetensinya. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini kontennya. Semua seperti itu. Kemudian, elemen yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga kita buat kolom 2 seperti ini, langsung kita to the point tujuan pembelajarannya. Nah, kita copy, kemudian kita paste ke sini, kemudian kita enter. Jadilah seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga,
Bhinneka Tunggal Ika. Juga demikian, kita buat kolom 2, kemudian kita copy, kita paste, kemudian kita enter. Jadilah seperti ini. Kemudian yang keempat, NKRI. Juga sama, kita buat kolom capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Ya, kita enter, jadilah seperti ini. Ini langsung saja kita permudah. Ini langsung kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Jadi kita sudah membuat tujuan pembelajaran. Nah, setelah jadi tujuan pembelajaran ini, semuanya ini kita sudah jadi, kemudian kita rundingkan dengan sesama guru pendidikan Pancasila yang ada di sekolah, yang mengajar kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau berdua ya kita rundingkan berdua, kalau bertiga ya kita rundingkan bertiga, kalau berempat ya kita rundingkan berempat. Kalau sendiri ya kita putuskan sendiri, kita bagi sendiri. Nah, ini begini, kita sekarang memetakan tujuan pembelajaran itu tiap kelas. Ya. Nah, jadi kita buat begini, elemen Pancasila, tujuan pembelajarannya, kemudian kita buat kolom, ini akan kita ajarkan di kelas 7, 8, 9. Di mana ini kita akan ajarkan? Kelas 7 kah, kelas 8 kah, kelas 9 kah? Nah, misalnya seperti ini contohnya. Peserta didik mampu menganalisis kronologis lahirnya Pancasila, mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini kita ajarkan di kelas 7 semester 1. Peserta didik memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Oh, ini kelas 7 semester 2. Kemudian ini peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelas 8 semester 1. Nah, begitu seterusnya. Ini kita ajarkan di mana. Yang elemen Undang-Undang Dasar juga begitu. Kita buat kolom seperti ini. Tujuan pembelajarannya, kemudian kita akan ajarkan di mana. Karena kita ini kurikulum merdeka, maka penempatannya terpulang pada kita. Penting selama 9 tahun, selama 3 tahun itu dibagi habis. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Kelas 8 semester 1, ini kita ajarkan. Ini peserta didik memahami bentuk pemerintahan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Ini kelas 9 di semester 1. Ini kelas 7 semester 1. Yang elemen Bhinneka Tunggal Ika juga seperti itu. Ini ada 3. Nah, kita ajarkan di mana. Misalnya seperti ini. Kemudian yang NKRI juga seperti itu. Kita ajarkan di mana. Nah, setelah kita sepakat diajarkan di mana, nah kemudian sekarang kita memetakan tujuan pembelajaran tiap kelas. Jadi sekarang kita lihat kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau tadi adalah tujuan pembelajarannya disebarkan di mana, sekarang kita kumpulkan. Kelas 7 dapatnya apa dari yang kita musyawarahkan tadi. Nah, setelah dimusyawarahkan tadi saya rapikan jadi seperti ini. Kelas 7 elemennya pertama Pancasila ini, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar ini dapatnya, kemudian yang ketiga ada NKRI. Nah, ini ada 6. Nah, kemudian kita membagi jam pelajaran. Nah, setahun kita mengacunya ini, setahun 72 jam. Nah, untuk 72 jam ini kita bagi habis ke tiap tujuan pembelajaran. Nah, karena ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 6, saya mudahnya saja. Masing-masing 12. Nih, masing-masing 12. Masing-masing 12 ini, dalam pelaksanaannya nanti, itu bisa mulur mungkret, istilahnya itu kalau saya bilang. Artinya begini, ini kan 12, 12, 12.
bahwa nanti dalam pelaksanaan kita kurang waktu, ini bisa kita tambah misalnya jadi 15. Berarti nanti harus ada yang dikurangi. Nah, ini salah satu dikurangi jadi 9. Begitu. Ya. Nah, jadi persiapan kita masing-masing 12 jam. Nah, begitu juga selanjutnya yang kelas 8 kita kumpulkan. Kemudian nanti kita bagi di sini jamnya. Ini 72. Ya. Kemudian kelas 9 juga seperti itu. Kita bagi. Nah, kelas 9 ini beda ya, tidak 72. Dilihat lagi nanti di struktur kurikulumnya. Panjang kan? Nah, kita baru kelas 7. Ya. Nah, setelah tujuan pembelajaran selesai, kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu bagaimana kita menyampaikannya. Ya. Nah, seperti biasa, ini kita tulis, maksud saya seperti biasa, seperti K13. Ya. Alur tujuan pembelajaran, jenjangnya SMP, mapelnya Pendidikan Pancasila, penulisnya Robianto, ini kelas 7, fase D, rujukan capaian pembelajaran, ini. Kemudian ini kita tulis, pada fase ini peserta didik dapat, nah ini yang tadi semua, dari Pancasila sampai NKRI, ya. Nah, kemudian kita buat alur tujuan pembelajaran. Nah, kita buat kolom-kolom seperti kita membuat silabus. Nah, kolom-kolom ini terserah kita, karena kan kurikulum merdeka. Mungkin nanti tiap mata pelajaran berbeda, ya tidak apa-apa. Kita buat kolom seperti ini. Beberapa kita tinggal copy paste. Kelas, semester, elemen, kemudian deskripsi elemen, tujuan pembelajaran, kita tinggal copy paste dari yang tadi tujuan pembelajaran. Kemudian kita ada profil pelajar Pancasila. Ini kita masukkan. Profilnya apa yang mau kita perkuat? Seperti kita memasukkan karakter dulu pada K13. Jadi sesuai dengan materi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, profil apa yang akan kita kuatkan. Jam sama 12 ini, ya. Nah, kemudian materi pembelajaran. Nah, ini materi pembelajarannya, ya. Kita lihat konten yang ada di sini saja, yang ada di tujuan pembelajaran, ya. Ini misalnya ya, nah, kita buatnya seperti ini. Tujuan pembelajaran kan ini tadi, peserta didik mampu menganalisis kronologis lahirnya Pancasila, mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, ini adalah kontennya, materinya. Nah, ini kan ketemu sudah, ini materinya. Ini materinya. Ya, kontennya kan seperti itu. Tujuan pembelajaran kan ada kompetensi dan konten. Konten kan pelajaran utama, materi pembelajaran utama. Nah, berikutnya untuk yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua juga seperti itu. Kontennya peraturan perundang-undangan dan tata urutannya. Pentingnya norma dan aturan. Kemudian hak dan kewajiban warga negara. Nah ini. Nah ini urutannya boleh lah. Ini urutannya. Mau seperti ini. Biar beda seperti yang di atas. Mau disamakan sesuai ini juga boleh. Jadi pertama tata urutan peraturan perundang-undangan, norma, hak terpulang pada kita. Yang ketiga juga seperti itu. Tujuan pembelajaran yang ketiga. Kontennya mana? Oh ini, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh. Kawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Nah inilah materi pembelajaran. Nah, kemudian jadilah kemudian kita buat alur tujuan pembelajaran. Ya, inilah jadinya. Baik, demikian. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bahwa ini sangat sederhana. Ya, nanti diperbaiki atau ditambah-tambah sendiri oleh Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.